Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ilma Arifa dengan jabatan Analis Potensi Perbenihan. Saya bekerja di UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karangintan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah peserta dari pelatihan dasar CPNS tahun ajaran 2022 angkatan 34. Hari ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu ASN berdasarkan tupoksi yang dipegang. Baiklah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Hal apa yang melatar belakangi adanya isu efektivitas kinerja tadi? Yang pertama, kita berdasar daripada visi Kalimantan Selatan, yang mana visi Kalimantan Selatan tahun 2021 hingga 2026 yaitu Kalsel Maju, yaitu Kalimantan Selatan makmur, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari visi Kalimantan Selatan tersebut, Dinas Kelautan sebagai atasan dari UPTD PBAPL Karangintan memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan tugas tersebut, UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karangintan memiliki fungsi yang diantaranya di sini ada dua saya sebutkan yang kiranya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas pada poin selanjutnya. Fungsi tersebut yaitu penyusunan program koordinasi pembinaan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan teknologi produksi dan budidaya ikan air payau dan laut. Yang kedua, yaitu penyusunan program koordinasi pembinaan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan untuk penyediaan dan produksi induk unggul dan benih bermutu ikan air tawar payau dan laut. Berdasarkan dua hal ini, pentingnya dilakukan pengembangan teknologi produksi guna meningkatkan hasil produksi dari ikan tersebut. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian dari identifikasi masalah terkait isu efektivitas kinerja tadi, yang mana identifikasi masalah ini ada dua, yaitu tentang APKL dan yang kedua tentang USG. APKL di sini yaitu terdiri dari aktual, problematik, halayak, dan juga layak. Aktual itu artinya adalah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya. Di sini ada beberapa isu yang nantinya akan kita bahas. Selanjutnya ada problematik, yang mana artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Seberapa kompleksnya masalah yang akan kita bahas tersebut. Yang ketiga yaitu halayak, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat yaitu layak, yang mana artinya masuk di akal dan realistis jika relevan untuk kemudian diberikan solusinya. Kita ada membahas tentang USG, yang mana USG ini terdiri dari urgensi, yang mana urgensi itu memiliki arti seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Ini berkaitan dengan dimensi waktu. Lambat laun, seberapa lama masalah itu harus diselesaikan dan akan berdampak ke depannya lagi. Yang kedua yaitu ada seriousness. Ini mengacu pada penyelesaian masalah yang dikaitkan dengan akibat. Misalnya, akibat adanya permasalahan yang ada ini, maka akan menimbulkan permasalahan baru nantinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada growth, yang ini berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuknya apabila tidak diselesaikan. Masalah yang ada ini akan semakin kompleks nantinya apabila tidak diselesaikan, seperti itu. Baiklah, terkait dengan identifikasi masalah yaitu tadi APKL serta juga USG, di Balai Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karangintan ini kemudian ada muncul yaitu isu atau masalah. Di sini saya membuat menjadi 3. Yang pertama itu adalah kurang maksimalnya waktu yang diperlukan dalam pendataan untuk sertifikasi CPIB. Jadi di bidang perikanan ini sangat penting untuk memiliki sertifikasi CPIB. Namun di balai masih dilakukan secara manual. Seperti itu. Kemudian yang kedua,
Yang kedua itu adalah minimnya pengetahuan pembudidaya dalam menjaga lingkungan budidaya. Ini maksudnya para pembudidaya kerap kali masih memiliki hewan peliharaan di sekeliling di sekitar kegiatan budidayanya, atau mereka juga membuat MCK yang dekat dengan kolam-kolam budidaya. Ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap kesehatan ikan, dan itu mempengaruhi penilaian terhadap sertifikasi CPIB, yang mana CPIB ini harus mendapatkan nilai yang cukup untuk jika dipasarkan ikan hasil produksinya aman untuk dikonsumsi masyarakat, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini yaitu rendahnya penggunaan teknologi guna meningkatkan hasil budidaya. Jadi di sekitar UPTD PBAPL Karangintan ini terdapat beberapa pembudidaya yang juga melakukan kegiatan budidaya. Nah, di sini mereka masih biasanya menggunakan teknologi yang tradisional. Kegiatan teknologi yang tradisional ini di tengah era yang semakin maju sebenarnya seharusnya sudah bisa ditingkatkan, di mana tujuan meningkatkannya ini juga tidak jauh dari untuk meningkatkan produksi hasil perikanan tersebut. Berdasarkan tadi sudah kita jelaskan isu permasalahan yang ada di PBAPL Karangintan, selanjutnya kita akan menganalisa dengan kriteria APKL, yang mana dari 3 permasalahan tadi bisa kalian lihat di belakang saya bahwa di sini dengan untuk pendataan dalam pembuatan sertifikasi CPIB, penginputan datanya yaitu mendapat skor 14, kemudian ada pengetahuan pembudidaya dalam menjaga lingkungan budidaya yaitu dengan skor 15, dan yang terakhir itu terkait rendahnya penggunaan teknologi cara meningkatkan hasil budidaya itu mendapat skor 17. Di sini artinya untuk isu permasalahan rendahnya penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil budidaya ini sangat lebih urgent permasalahannya. Oke, selanjutnya dengan metode TAPIS USG, di sini kita juga bisa melihat prioritasnya yang paling penting untuk diprioritaskan itu adalah bagian yang ketiga, yaitu rendahnya penggunaan teknologi guna meningkatkan hasil budidaya. Seperti yang saya jelaskan bahwa di pembudidaya masih banyak menggunakan teknologi yang sederhana, seperti misalnya pembudidaya yang masih menggunakan sistem monokultur, atau padahal bisa sudah menggunakan di zaman sekarang sudah bisa menggunakan sistem polikultur, atau pembudidaya yang masih pemberian pakannya hanya menggunakan pakan pelet, tidak ditambahkan dengan probiotik. Di sini saya ingin fokus kepada bagian probiotiknya, di mana pemberian pakan pada pembudidaya biasanya hanya menggunakan pakan buatan biasa. Padahal jika dibantu dengan pemberian probiotik yang mana protein dari keperluan ikan akan lebih tinggi sehingga kebutuhan dari di tubuh ikan terpenuhi. Karena terpenuhinya ini, maka ikan yang dihasilkan pun juga lebih cepat mengalami pertumbuhannya, sehingga bisa meningkatkan hasil produksi. Pemberian probiotik untuk meningkatkan hasil produksi tadi telah digunakan teknologi ini di PBAPL Karangintan. Untuk pembudidaya masih banyak yang belum menjalankannya, mengingat harus menambah pengeluaran kembali jika menggunakan probiotik. Selanjutnya kita akan menganalisis sebab permasalahan dari rendahnya penggunaan teknologi dalam kegiatan budidaya ini berdasarkan analisis Fishbone. Analisis Fishbone ini yaitu sebab permasalahannya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada SDM, yang kedua itu ada habit, yang ketiga yaitu yang instansi terkait. Jadi dari segi SDM, sumber daya manusianya, yaitu kurangnya pengetahuan pembudidaya tentang teknologi yang terus berkembang dalam budidaya. Jadi
kurangnya pengetahuan ini membuat mereka tetap menjalankan kegiatan budidaya sebagaimana yang mereka biasanya lakukan. Tidak ada perkembangan. Kemudian habit. Yang kedua itu habit, yang mana artinya mereka melaksanakan teknik budidaya itu berdasarkan ilmu yang didapatkan secara turun-temurun. Tidak ada perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka lebih mempercayai kebiasaan yang sudah mereka lakukan, dan sedikit sulit jika diajak untuk melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu instansi terkait, yaitu kurangnya sosialisasi dan demonstrasi untuk memperkenalkan teknologi yang lebih baru pada pembudidaya untuk meningkatkan hasil produksi tadi, seperti sosialisasi untuk pemberian probiotik pada ikan dan juga demonstrasi cara melakukannya. Berdasarkan sebab tersebut menimbulkan permasalahan yang mana hasil budidaya menjadi kurang maksimal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian perumusan solusi. Di sini perumusan solusi kita menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu S-nya yaitu strength, yang artinya kekuatan terhadap permasalahan yang ada tadi. Kita punya kekuatan yaitu sumber daya manusia yang kompeten, yang mana di dalam hal ini yaitu staf dari orang-orang di pemerintahan yang kompeten, kemudian bisa memberikan pengetahuan kepada pembudidaya atau masyarakat tadi dalam rangka pembinaan tersebut. Kemudian yang kedua ada penerapan teknologi yang mudah. Jadi teknologi yang ada, walaupun sudah meningkatkan teknologi yang ada, tapi teknologi yang ada ini pun juga mudah untuk digunakan. Hanya perlu sedikit pembelajaran kepada pembudidaya tersebut. Kemudian ada weakness, yang artinya kelemahan. Jadi di sini kelemahannya terhadap permasalahan yang ada itu tadi, yaitu sarana dan prasarananya yang belum lengkap. Jadi perlu ditunjang kembali. Kemudian tadi ada opportunity, yaitu peluang, di mana peluangnya ini untuk mengatasi permasalahan yang ada itu adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Jadi permasalahan yang ada bisa cepat diselesaikan dengan bantuan pihak-pihak yang ada. Kemudian peluangnya dapat meningkatkan hasil budidaya jika dimaksimalkan peluang yang ada tadi. Yang keempat yaitu adalah threats, yang artinya ancaman. Ancamannya dari permasalahan yang ada tadi yaitu jumlah stok ikan yang tidak mencukupi permintaan di pasar, sehingga harus diselesaikan permasalahan untuk meningkatkan hasil produksi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian solusi. Di sini pada tabel yang pertama yaitu ada alternatif penyelesaian masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada tadi, maka alternatif penyelesaian masalahnya yaitu melakukan sosialisasi dan juga demonstrasi untuk penerapan teknologi dan pembuatan serta pemberian probiotik kepada pembudidaya. Jadi dilakukan sosialisasi serta demonstrasi dengan mencontohkan cara pemberian probiotik dan cara pembuatan probiotik secara mandiri tadi, sehingga biaya yang digunakan pun bisa ditekan. Kemudian ada tahapan untuk menjalankan alternatif penyelesaian masalah tadi, yaitu yang pertama UPTDPB APL Karangintan itu melakukan identifikasi tingkat produksi ikan hasil pembudidaya dulu, kemudian melakukan pendataan lokasi yang kiranya perlu diberikan sosialisasi serta demonstrasi tadi, yang masih menjalankan kegiatan teknologi secara biasa belum melakukan pemberian probiotik tadi. Kemudian dilakukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada pembudidaya serta dilakukan juga demonstrasi pembuatan probiotik mandirinya. Kemudian akan dilakukan penerapan kepada ikan. Setelahnya kita akan mengawasi pemberian probiotik tersebut kepada ikan pembudidaya dan melihat hasilnya. Kemudian mengevaluasi kegiatan dan perkembangan ikan sehingga
dapat terus dilakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan hasil produksi tadi. Nah, jadi di sini kemudian ada target yang ingin dicapai, yaitu dari semua permasalahan yang ada, target yang ingin dicapai adalah produksi ikan yang akan meningkat dibandingkan jika tanpa menggunakan pemberian probiotik. Pihak yang terlibat di sini yaitu UPTD PBA Karangintan, yaitu seksi layanan teknis dan juga pembudidaya. Demikian tadi sudah saya sampaikan analisis isu efektivitas kinerja ASN berdasarkan tupoksi saya dan juga beserta solusinya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari tingkatkan produksi ikan, cerdaskan anak bangsa, ayo makan ikan.